saya masih saja tetap tengkurap sambil mendengarkan lagu di MP3. Lalu ada colekan lagi yang ketiga, tepat di bawah leher. Dan ketika saya menengok, lebih tepatnya menengok ke atas ini, saya kaget bukan kepalang. Assalamualaikum, selamat malam Bang Pra. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah membawakan cerita saya. Panggil saja saya Anto Bang Pra. Kejadian ini sudah lama terjadi. Pada saat itu saya pernah bekerja di pabrik pengolahan barang rumah tangga, dan lokasinya memang berada di daerah Jabodetabek. Untuk sekedar informasi, jam kerja saya itu dari jam 7:30 sampai jam 4 sore. Dan saya juga sering ikut lembur atau kerja tambahan. Hitungan lembur jika sudah lebih dari jam 4 sore. Dan hitungan lembur ini juga dengan proses daftar. Jadi di sini lembur tidak otomatis kita langsung lembur, namun butuh proses. Dan ini kita harus mendaftar yang pada kepala pengawas. Dan saya sudah bekerja di pabrik tersebut sekitar 3 tahun. Dan selama itu pula saya tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh atau bahkan menakutkan. Dan jam lembur ini pun berakhir di tengah malam karena memang hanya ada 2 shift istilahnya. Nah, ada satu kejadian seram. Setelah beberapa bulan yang lalu, ada seorang karyawan yang sedang sakit namun tetap bekerja, dan akhirnya meninggal dunia karena memang serangan jantung. Nah, setelah kejadian tersebut, di dalam pabrik ataupun di sekitaran pabrik ini suasananya mulai mencekam. Bahkan untuk lembur ini sempat ditunda beberapa waktu yang lama. Nah, akhirnya setelah itu selesai, mulailah lembur ini dilakukan kembali atau dibuka kembali, karena memang kebetulan pada saat itu permintaan barang ini sedang tinggi-tingginya. Tentunya ini berita bahagia yang sangat kita nanti-nantikan. Nah, proses lembur itu pun berjalan lancar tanpa hal yang berkendala, bahkan sampai waktu yang lama. Namun yang saya ingat, sekitar pada hari Senin malam Selasa, entah kenapa suasana pada saat itu memang lain ya. Begitu hening, dingin, dan bulu kuduk saya ini selalu meremang. Namun sepertinya hanya saya yang mengalami seperti itu, karena kawan-kawan yang lain tidak mengalami seperti itu.
Dan pada saat lembur itu, ini ada sekitar 8 orang. Dan pada saat beristirahat yang kedua kali, itu sekitar jam setengah 10 malam, kami semua rencananya akan makan di depan pabrik yang memang di sana nih banyak dijual aneka makanan. Namun di sini kami baru ingat bahwa tidak semua boleh meninggalkan lokasi pabrik, harus ditinggal ya untuk beberapa orang. Karena memang ya untuk berjaga-jaga. Dan akhirnya disetujui bahwa 5 orang ini keluar untuk membeli makan dan sebagian langsung makan juga di tempat. Nah kebetulan yang berempat ini, atau bertiga lah lebih tepatnya ya, bertiga ini, kami ini hanya berjaga-jaga di dalam pabrik. Satu orang kawan saya yang di dalam pabrik ini ke toilet, satu lagi ini berada di luar, tepatnya di halaman pabrik karena memang merokok ya. Dan hanya saya sendiri yang memang berada di dalam pabrik dalam kondisi yang memang penerangannya sangat minim, karena tidak semua lampu pabrik ini dinyalakan, tentunya demi penghematan ya. Nah singkat cerita, ketika saya ini sedang istirahat, memang di dalam pabrik itu di pinggiran ini ada seperti bekas kardus yang untuk kita duduk ya. Nah di situ saya kebetulan memang beristirahat sambil mendengarkan MP3. Posisi saya pada waktu itu memang tengkurap karena memang kelelahan yang teramat sangat. Dan proses mendengarkan itu memang ya lumayan lah. Nah akhirnya nih ketika saya sedang mendengarkan lagu, bahu saya seperti ada yang mencolek. Saya hiraukan karena ini saya anggap teman ini bercanda ya, atau mungkin meledek saya. Saya tetap saja mendengarkan lagu-lagu kesukaan saya dari MP3. Jeda sekitar 3 menit lah, ini bahu saya dicolek kembali. Bahkan saya sempat sewot, saya bilang, "Woi, jangan bercanda." Saya sempat berbicara seperti itu. Nah, lalu ini saya mencium bau yang teramat wangi sekali. Nah, tiba-tiba saya ini merinding dengan sangat teramat sangat saya merinding ya. Ada perasaan aneh yang sekeliling ini, ruangan langsung menjadi sangat senyap. Dan saya sebisa mungkin ini menguatkan keberanian saya. Saya masih saja tetap tengkurap sambil mendengarkan lagu di MP3. Lalu ada colekan lagi yang ketiga, tepat di bawah leher. Dan ketika saya menengok, lebih tepatnya menengok ke atas ini, saya kaget bukan kepalang. Karena ternyata saya melihat sosok pocong yang memang dengan kain kafan yang masih baru, dan juga kapas ini masih di hidung ini, sambil menyemburkan atau mengeluarkan suara mengorok. Dan kulitnya ini sangat pucat pasi sekali. Namun sepintas saya seperti kenal dengan sosok hantu ini. Seperti saya familiar dengan wajahnya. Saya dengan suasana kaki yang semakin hampir tidak kuat menopang tubuh saya,
Saya ini sangat ketakutan. Dan rupa-rupanya memang betul saya ingat ini hantu pocong ini memang wajahnya mirip kawan saya yang kemarin ini meninggal. Dan dalam posisi itu saya mencoba memejamkan mata. Saya tutup mata saya serapat-rapatnya. Namun ketika mata saya sudah saya tutup, ini saya bisa merasakan sosok tersebut mendekati saya. Karena terasa sekali hembusannya ini di wajah saya. Dan ketika saya memicingkan mata sebentar atau membuka mata sedikit, betul sosok itu sudah tepat berada di depan saya. Ini tidak sampai 1 meter dekatnya. Rasa-rasanya saya ingin pingsan, namun tidak juga pingsan. Dan setelah saya tidak kuat, saya pun pingsan. Namun proses pingsannya ini, sebelum pingsan saya mendengar suara dari sosok tersebut. Dan sosok tersebut bilang, "Kamu harus segera keluar dari sini. Jangan sampai seperti saya." Setelah mendengar suara atau perkataan tersebut, saya langsung pingsan dengan suksesnya dan tidak ingat apa-apa lagi. Dan tidak berselang lama, saya ini tersadar karena memang ada yang memberikan minyak kayu putih di hidung saya. Namun pada saat itu kepala saya ini masih pening sekali. Bahkan sampai saya muntah, namun tidak ada yang keluar, hanya angin. Namun perut saya ini terasa seperti kaku sekali. Kayak kawan-kawan kaget, kok bisa pingsan. Tapi ya kawan-kawan ini menduga saya pingsan karena memang kelelahan atau mungkin lapar. Tidak menduga dengan saya mendapati atau mendapatkan peristiwa yang menyeramkan. Dan saya memang tidak bercerita kejadian yang saya alami, karena dikhawatirkan ini akan membuat kawan-kawan juga takut, juga akan membuat fitnahan yang kalau menurut saya ini sangat berbahaya. Kalau saya menceritakan tentang sosok pocong tadi ya. Sampai akhirnya saya ini diantarkan ke rumah, tentunya oleh kawan saya. Dan saya akhirnya mengambil cuti sekitar 2 hari karena memang kondisinya pada saat itu akhirnya saya jatuh sakit. Dan kurang lebih dari kejadian itu sampai setelahnya sekitar 3 minggu, ini ada kejadian kecelakaan di depan pabrik yang korbannya langsung meninggal dunia. Dan ini memang hampir tiap tahun selalu seperti itu. Tidak tahu itu faktor kebetulan atau bagaimana, namun kenyataannya seperti itu. Dan karena memang saya penasaran, saya pun akhirnya bertanya kepada kawan saya yang memiliki kemampuan, dia sebut saja indigo. Beliau ini mengatakan bahwa sebetulnya sosok itu bukan asli kawan kamu, namun memang itu memang penunggu daerah, lebih tepatnya pabrik di sana. Itu penunggu yang memang berusia lumayan tua. Dan ini tidak ada hubungannya dengan pabrik atau pemilik pabrik yang mempunyai pesugihan. Karena kalau dilihat oleh kawan saya ini tidak
demikian, ini lebih ke penunggu pabrik yang memang sangat brutal ya, karena memang sering jahil, bahkan mencelakakan para karyawan. Dan dulu ketika saya pertama kali masuk pun juga selalu diingatkan oleh kawan security bahwa kalau sudah di dalam pabrik ini harus selalu waspada. Jangan sampai kita tidak fokus atau kita berpikiran kosong. Karena memang kalau yang tahu sejarah pabrik itu, dulu sebelum pabrik ini berdiri, wilayah itu memang terdiri dari rawa-rawa yang memang ukurannya sangat luas sekali. Dan nyaris hampir tidak ada bangunan sama sekali. Dan akhirnya di tahun sekitar 70 atau 80-an, ini pun wilayah itu sedikit demi sedikit sudah mulai ramai oleh para penduduk. Dan akhirnya juga sebagian dijadikan pabrik ya. Akhirnya tidak sampai kurang 1 tahun ya, saya pun sudah resign dari pabrik tersebut. Bukan hanya semata-mata takut, namun karena memang alhamdulillah ada lowongan pekerjaan yang gajinya lebih baik. Dan kejadian seperti itu pertama kali dan terakhir kali saya alami. Karena semenjak saya melihat sosok itu, saya sudah tidak pernah melihat hal-hal yang menyeramkan. Ya walaupun memang membawa satu trauma tersendiri ketika saya berada di daerah yang gelap. Ketakutan itu selalu muncul, dan ini salah satu yang kadang-kadang saya tidak nyaman. Demikian Bang Pra, pengalaman yang saya alami dulu ketika saya bekerja di pabrik. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah cerita yang kita dapat dari kawan subscriber ketika dulu beliau ini bekerja di salah satu pabrik. Dan saya juga selalu mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan subscriber yang masih setia dan selalu setia mendengarkan cerita-cerita horor receh saya. Yang sakit semoga cepat sehat dan sembuh seperti sedia kala. Yang sedang sedih juga semoga di sini diberikan kebahagiaan. Saya pribadi, Ragi Fari Channel, selalu meminta maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.